PPATK menemukan aliran transaksi keuangan yang konsisten dari penambang batu bara ilegal Ismail Bolong kepada pihak tertentu. PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono menyebut temuan transaksi mencurigakan Ismail Bolong sepenuhnya telah dilaporkan kepada Kapolri. Meskipun Danang enggan menyebut berapa nominal dan kemana aliran dana mencurigakan yang secara konsisten dilakukan Ismail Bolong dari hasil tambang ilegal, sebelumnya Ismail Bolong pernah mengaku ia rutin menyetor uang kepada sejumlah pejabat tinggi Polri untuk memuluskan dugaan bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. PPATK enggan menyebut secara detail dugaan aliran dana Ismail Bolong ke petinggi Polri apakah berbentuk tunai atau non-tunai. Terkait yang Baris Krim Polri disebut menerima dana dari PPATK juga ada menemukan itu Pak? Polri itu Pak, yang di-mention sama SPY Bolong menyebutkan ada 3 kali transaksi itu Pak. Ya, gini, kewenangan PPATK sejauh dia melalui transaksi keuangan sistem perbankan ya, itulah yang PPATK analisis dan fakta itulah yang disampaikan ke penyidik gitu. Di luar itu tentu saja itu kewenangan penyidik untuk mengungkap. Kami tidak menyatakan itu ada atau tidak ada, karena memang kita cuma membaca dari segi transaksi keuangan aja. Kalau itu kan fakta-fakta itu kan bisa jadi di luar sistem keuangan. Tapi semua temuan itu yang jelas sudah disampaikan ke Baris Krim Polri. Semua mengenai fakta transaksi keuangan Ismail Bolong kita sampaikan ke Kapolri. Bagaimana PPATK mengungkap transaksi keuangan mencurigakan termasuk aliran dana konsisten dari Ismail Bolong? Kita akan temui jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, ada 183 triliun lebih transaksi mencurigakan yang dianalisis oleh PPATK. Apa saja detailnya? Iya benar sekali, Cindy dan juga saudara, bahwa memang PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan atau laporan transaksi mencurigakan 183,3 triliun rupiah, di mana ini ditemukan dari 1.544 laporan dari seluruh penyedia jasa keuangan, dan di antara angka tersebut di 1.215 di antara laporan hasil analisis ini sudah disampaikan ke penegak hukum. Selama setahun ini PPATK tadi menyampaikan sudah ada 3.990 permintaan informasi ke seluruh penyedia jasa keuangan, atau artinya ada sekitar 100 permintaan informasi per harinya. Dan dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh PPATK ini terkait dengan sumber tindak pencucian uang begitu, atau sumber resiko pencucian uang, ini korupsi dan juga narkotika menjadi yang paling tinggi, di mana korupsi ini tercatat ada 81 triliun lebih dihasilkan dari 275 laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan berbagai modus yang dilakukan oleh pelakunya. Cindy, diantaranya adalah dengan membuka polis asuransi, kemudian juga dilarikan ke instrumen pasar modal maupun juga dalam bentuk valuta asing, atau artinya apakah itu hasil korupsinya yang diberikan dalam bentuk valuta asing atau ditukarkan ke valuta asing. Tapi tidak hanya korupsi, sumber dari resiko pencucian uang ini juga ditemukan di narkotika. Ini menjadi 2 terbesar, ya, ini tercatat 3,4 triliun rupiah. Dan tadi dalam refleksi akhir tahun juga PPATK mencatat ada peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara mencapai 3,2 triliun rupiah selama 2022. Artinya dalam pengungkapan resiko pencucian uang ini tentu PPATK tidak bekerja sendiri, namun juga ada kolaborasi dengan pihak penegak hukum yang lain dalam upaya mengungkap adanya transaksi-transaksi mencurigakan yang dicatat oleh PPATK. Cindy. Lalu Okta, terkait dengan Ismail Bolong, bagaimana PPATK menguji dugaan aliran dana dari Ismail Bolong ke petinggi Polri? Iya benar sekali Cindy, bahwa ini yang juga menarik, bahwa tadi sempat ditanyakan pula oleh wartawan ke pihak PPATK bahwa memang yang diberikan informasi oleh PPATK ini hanya semacam kode-kode begitu terkait dengan informasi kasus tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong, sebagaimana tadi dikatakan oleh PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono. Tetapi yang pasti adalah bagaimana temuan dari PPATK ini dipastikan oleh PPATK akan disampaikan ke pihak penyidik Baris Krim Polri. Jadi memang tidak disebut secara gamblang berapa nominalnya maupun juga apakah memang betul ada aliran dana
yang disebut oleh Ismail Bolong ke sejumlah petinggi Polri begitu. Tapi yang jadi catatan adalah PPATK, Cindy dan juga saudara, sejauh ini hanya mencatat transaksi yang ada di perbankan. Artinya tidak diketahui juga apakah transaksi yang dilakukan oleh Ismail Bolong ini yang diduga mengalir ke sejumlah pihak ini secara tunai maupun juga non tunai. Tapi yang pasti tentu ini bisa menjadi bahan untuk bisa didalami lebih lanjut oleh penyidik terkait dengan kasus tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong di Kalimantan Timur. Kita tahu juga Ismail Bolong sebelumnya sempat ramai menyebut ada aliran dana dari tambang ilegal yang dilakukan dirinya ke sejumlah petinggi Polri, dan ini pun atas kasus ini Ismail Bolong ditetapkan menjadi tersangka dengan ancaman hukuman ini maksimal 5 tahun penjara dan juga denda maksimal 100 miliar rupiah. Tentu ini yang akan kita tunggu seperti apa nanti temuan dari PPATK kepada pihak penyidik Barreskrim Polri. Cindy. Terima kasih Putri Oktavian yang melaporkan langsung terkait dengan rekening mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK.